Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita mohon berdiri. Lagu pembuka akan dibawakan oleh Kor Resurreksionis dari Paroki Asisi. Disilakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat pagi. Pada hari ini kita bersama merayakan perayaan Ekaristi. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat berkat-Nya yang senantiasa boleh kita alami dalam pesyarahan kehidupan ini. Melalui sabdanya hari ini kita akan diteguhkan bagaimana kita menghayati iman kita kepada Tuhan, dan melalui Ekaristi kita dikuatkan untuk menapaki kehidupan ini. Kita mengawali perayaan kita pada minggu yang ke-16 ini dengan terlebih dahulu mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita mohon pengampunannya agar kita layak dalam perayaan ini.
Bersama kita nyatakan tobat kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon persanta Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Dalam perayaan ini kita persembahkan juga untuk pasangan Mikael Yendi Wiral dan Elizabeth Dwi Arti Sartika yang merayakan ulang tahun perkawinan ke-8. Kita bersyukur bersama Vanessa yang merayakan ulang tahun ke-23 dan juga Yuiven Erna Elizabeth yang genap berusia 5 tahun. Kita persembahkan untuk keselamatan almarhumah Sumirati Cutama yang genap 2 tahun dipanggil Tuhan bersama Nio yang meninggal pada tanggal 23 Juli 1995. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dalam diri Yesus Putramu, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon bukalah hati kami agar siap sedia menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkat bagi kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbatin di Mamre. Waktu itu, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara serta berkata, "Segeralah ambil 3 kasut tepung tempayang yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadi, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada ketiga orang itu. Abraham sendiri berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sara istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya
Aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudari bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Maria sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpuji Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat pagi. Bagaimana kabar? Sehat? Ya, kita semua berdoa semoga kita tetap sehat walafiat. Ya, ada 2 poin yang mau disampaikan kepada kita pada minggu yang ke-16 ini. Yang pertama, yang ditampilkan melalui sosok Abraham, Maria, dan juga sosok Sarah dan sosok Marta. Masing-masing memilih pilihan sesuai dengan apa yang ada dalam kepala mereka. Abraham dan Maria memilih untuk duduk menemani tamu dengan penuh keramahan dan mencoba menyimak apa yang mereka sampaikan. Sementara Sarah dan Marta itu sibuk di bagian belakang. Biasa kan kalau ada acara, ada orang sibuk di belakang, ada orang sibuk untuk menerima tamu. Nah, melalui perjumpaan dengan sang tamu tadi, ya Abraham setelah menjamu tamunya yang adalah utusan Tuhan, yaitu 3 malaikat yang menyamar. Kemudian malaikat itu mengatakan, tahun depan saya akan mampir dan akan mendapati Sarah melahirkan seorang laki-laki. Ingat sebelumnya Sarah meminta Abraham mendekati, siapa yang didekati Abraham sehingga lahirlah Ismail. Ada yang ingat? Ya, Hagar ya dari Mesir. Karena Sarah sudah khawatir kita tidak akan punya keturunan, maka dikasihlah peluang untuk selingkuh bagi Abraham. Dan dari selingkuhan itu ya lahirlah Ismail. Nah, kemudian ketika Lazarus meninggal, siapa yang menemui Yesus? Siapa yang menemui Yesus? Marta. Marta yang menemui Yesus. Bukan Maria. Maria sibuk dengan tamu. Sekarang giliran
Marta yang menjemput Yesus, tetapi karena Marta sebelumnya kurang peduli, kurang mendengarkan, sehingga ketika ia berjumpa dengan Yesus dan Tuhan Yesus menyampaikan bahwa saudaramu tidak mati, Marta ragu-ragu. Bahkan Marta mengatakan, saya percaya, tetapi itu akan terjadi nanti pada air Samar. Nah, ini yang terjadi pada Marta. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita kadang-kadang kita, apalagi di kota besar seperti ini, kita mengalami kebisingan yang luar biasa. Kita mengalami begitu banyak pergumulan. Dan Tuhan itu selalu mengundang kita, mampirlah di hadiratku. Ya. Dan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik, selalu menyediakan jamuan yang istimewa yang kita nikmati melalui Ekaristi Kudus. Anda yakin akan hal itu? Anda yakin bahwa Yesus selalu menyediakan jamuan istimewa untuk kita? Amin. Ya. Dan kita percaya bahwa Ekaristi adalah sumber hidup kita, sekaligus menjadi puncak. Maka pada saat perayaan Ekaristi kita duduk di hadapan Tuhan sebagai tamu Tuhan, dan kita dijamu oleh Tuhan. Ada saat-saat di mana Tuhan mengundang kita untuk hadir mendengarkan Dia. Seperti yang dilakukan oleh Maria, oleh Abraham. Ada saat-saat di mana kita dalam situasi di mana kita karena segala macam kebisingan, kita tidak tahu mau kemana. Tuhan membuka diri untuk Anda. Tuhan siap untuk menemani Anda. Maka datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, kita juga diajak melalui sabda Tuhan hari ini untuk selalu siap menerima sesama kita apa adanya. Mungkin di sekitar kita atau esok lusa atau kemarin-kemarin ada pengalaman-pengalaman di mana teman kita atau mungkin orang asing pun butuh ditemani. Atau kita sendiri yang membutuhkan teman. Maka melalui sabda Tuhan hari ini kita dipanggil dan diutus untuk menjadi teman yang ramah. Yang siap untuk mendengarkan teman. Siap memberikan nasihat atau saran. Jangan sampai kita punya teman atau kita sendiri karena sudah kebingungan, kita tidak tahu mau kemana, lalu larinya ke tempat lain. Saya baru tinggalkan Kendari. Ya, di Kendari itu kota yang tidak terlalu luas seperti Makassar. Di Kendari pernah periksa 100 orang, urinnya diperiksa. Dari 100 orang yang diperiksa urinnya ada 80 orang yang positif sabu. Nah, kenapa mereka melakukan ini? Ya, karena dunia menuntut, karena situasi yang tidak bisa mereka kendalikan. Karena mereka kurang mendengarkan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Semakin dunia ini modern, semakin kita membutuhkan saat-saat teduh. Saat-saat di mana kita harus mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Entah itu melalui sabdanya, entah itu melalui orang-orang di sekitar kita,
yang sungguh-sungguh diutus seperti 3 orang yang tadi diutus oleh Tuhan, yakni malaikatnya untuk menyampaikan kepada kita apa yang seharusnya, yang membawa kehidupan, yang membawa kepada kita berkat dan juga bagi sesama. Semoga demikian. Amin. Kita berdiri, kita baharu iman kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan, di surga disebutkanlah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah. Maka pada hari ini kita berdoa kepada Bapa di surga, supaya keramah tamahan dan keterbukaan kita bagi orang lain mengungkapkan cinta kasih yang dalam dan nyata. Marilah kita mohon kepadanya, tinggallah beserta kami ya Bapa. Semoga gereja tidak pernah berusaha mempengaruhi orang dengan mempertunjukkan kekuasaan dan semarak tata lahirnya, melainkan bersikap terbuka bagi semua orang dalam pelayanan yang sederhana. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Semoga mereka yang diserahi beban kepemimpinan dan tanggung jawab, baik di lingkungan gereja maupun di masyarakat umum, selalu mudah dihubungi. Semoga mereka mencari apa yang terbaik bagi orang yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Semoga mereka yang membaktikan diri kepada pelayanan orang sakit, cacat, dan miskin, memberi lebih daripada hanya pelayanan. Semoga mereka memberi dirinya sendiri sebagai manusia sejati dengan sepenuh hati, tulus, dan setia. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Semoga orang-orang yang baru mengalami kesulitan bertemu dengan saudara-saudari yang menyambut mereka dan mau mendengarkan serta menghormati mereka sebagai manusia, sehingga harapan serta semangat mereka pulih kembali. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Bapa. Semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini selalu lebih menghargai manusia daripada waktu dan barang-barang jasmani. Semoga kita menyambut sesama manusia seperti Allah menyambut kita. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Semoga hamba-hambamu yang merayakan ulang tahun, yakni pasangan Mikael Yendi Wiral dan Elizabeth Dewi Artisartika yang merayakan ulang tahun pernikahan ke-8, Vanesia yang merayakan ulang tahun kelahiran ke-23, dan juga Elizabeth Yui Van Erna yang merayakan ulang tahun ke-5. Ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat dan berkat-Mu yang Tuhan telah anugerahkan kepada hamba-hamba-Mu ini, dan memohon berkat-Mu bagi mereka, bagi pasangan Mikael dan Elizabeth,
Semoga kebahagiaan, sukacita yang mereka boleh alami di hari ulang tahun pernikahan mereka senantiasa Engkau pelihara dalam kehidupan mereka, sehingga cinta antara pasangan ini senantiasa boleh menghadirkan atau menjadi tanda bagi sesama yang ada di sekitar mereka, karena mereka sungguh-sungguh menghayati semangat untuk saling membahagiakan, saling mencintai. Pelihara mereka dalam keluarga, berkati mereka dalam segala usaha dan karya. Begitu juga untuk Ananda Elizabeth, semoga anak ini boleh bertumbuh sehat dalam asuhan kedua orang tua dan juga melalui kami sekalian. Anugerahkan kepadanya kesehatan yang baik, pelihara dan berkati seluruh keluarga. Vanessa yang selain merayakan ulang tahun ke-23, kami berdoa semoga Tuhan memberkati menuntun anakmu ini dalam bangku studi, khususnya dalam meraih gelar S2 ke depan. Engkaulah guru yang baik, yang bijaksana, dan kepadamulah kami percayakan anakmu ini. Semoga ia boleh sukses dengan baik. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keselamatan dari hamba-hambamu almarhumah Ibu Sumirati, dan juga bagi hambamu Nio Kue Eng Elenia. Ya Tuhan, mohon kemurahan kerahiman-Mu, sekiranya masih ada yang menghalangi mereka untuk bersatu dengan para kudus-Mu. Ampunilah segala dosa mereka dan perkenankanlah mereka boleh bersatu dengan para kudus-Mu dalam kehidupan abadi di surga, dan berkatilah seluruh keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon, tinggallah beserta kami ya Bapa. Mari kita sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan Allah dan Bapa kami, segala sesuatu yang baik kami terima dari tangan-Mu. Terima kasih karena Engkau berkenan mengabulkan permohonan-permohonan kami. Kami yakin bahwa Engkau akan menerimanya dengan rela, sebab kami berdoa kepadamu dalam nama Yesus Putra-Mu dan Tuhan kami selama-lamanya. Amin. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, sembah Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami datang kepadamu membawa persembahan ini. Semoga Engkau berkenan menerimanya dan berkenan pula memperkaya kami dengan anugerah-anugerah-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu para malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja mulia berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus.
Saudara-saudariku, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas orang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena putra-Mu telah berkenan menjadi santapan bagi kami. Semoga kehadirannya kami terima dengan gembira dan sabdanya selalu kami perhatikan serta kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Berkat putra-Mu yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan kekal bagi kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu tanggal 19-20 Juli 2025. Pengumuman kolekte gereja tanggal 12-13 Juli 2025 sebesar Rp18.200.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.944.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp600.000, Rp13.000. Sumbangan dari Ibu Edawati sebesar Rp500.000. Bapak Andri Septama sebesar Rp250.000. Atas sumbangannya kami mengucapkan terima kasih. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di Aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Maximilianus Michael Mavenat dengan Francisca Ignosia Hun pengumuman kedua. Billy Sentosa Wijaya dengan Kimberly Alison Baharudin pengumuman pertama. Jeki Jiwonoji dengan Mauran Angel Suwandi pengumuman pertama. Sehubungan dengan kebangunan rohani Katolik dengan tema Live yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 di 4 Point Hotel Lily Hall, Jalan Andi Jema, nomor 130 Makassar, pukul 18.30 WITA sampai dengan selesai. Pembicara oleh Romo Albertus Joni SCJ, maka kami mengundang umat sekalian untuk bisa hadir di dalam KRK yang kami adakan. Adapun harga tiket sebesar Rp75.000 per tiket sudah termasuk makan malam dari Hotel 4 Point. Demikian undangan ini, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Penerimaan calon sakramen Krisma Paroki Kristus Raja Andalas telah dibuka dengan syarat sebagai berikut. Usia 16 tahun ke atas, maksimal SMA kelas 10 dan sudah menerima komuni pertama. Memasukkan fotokopi surat baptis, kartu komuni pertama, dan fotokopi KK Katolik versi biduk, serta pas foto ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar. Batas akhir pendaftaran tanggal 31 Juli 2025, dan pertemuan pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, pukul 17.30 sampai dengan 19.00 WITA. Bagi yang ingin mendaftar, silakan untuk mengambil formulir di kantor Sekretariat Paroki. Pendaftaran dibuka bagi anak-anak SMP dan SMA negeri dan swasta non-Katolik yang ingin belajar pendidikan agama Katolik. Bagi yang ingin mendaftar, disilakan ke kantor Sekretariat Paroki pada hari kerja Senin sampai dengan Sabtu pukul jam 8.00 sampai 14.00 WITA.
Bernyanyi yang baik sama dengan berdoa 2 kali. Mencari anggota untuk membentuk paduan suara mini, range anak sampai dengan orang dewasa untuk melayani dengan bernyanyi bersama pada perayaan Ekaristi dengan syarat sebagai berikut. Berusia minimal 10 tahun sampai dengan 30 tahun sudah menerima komuni pertama. Kedua, berdomisili di wilayah Paroki Kristus Raja Andalas. Ketiga, mampu bernyanyi dengan baik atau tidak fals. Kami mengajak adik-adik sekalian untuk datang dan bergabung latihan setiap hari Selasa pukul 19.00 di Aula Paroki lantai 2. Mohon dukungan Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian agar anak-anaknya boleh bergabung dengan bernyanyi bersama kami. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari, walaupun pengumuman agak panjang, ya mudah-mudahan ke depan bisa dipersingkat. Saya atas nama Pastor Paroki dan pengurus Depas bersama seluruh umat mengucapkan terima kasih banyak kepada Paduan Suara Resurrecciones yang dari Paroki Santo Fransiskus Assisi yang ikut memeriahkan perayaan kita pada hari ini. Ya, barangkali tidak ada salahnya kita memberikan tepuk tangan. Semoga paduan suara ini terus mengumandangkan lagu-lagu yang tadi dikatakan bernyanyi dengan baik sama dengan berdoa 2 kali. Terima kasih sudah membantu kami untuk berdoa 2 kali pada hari ini karena Anda telah menyumbangkan suara-suara emas dari Paroki Santo Fransiskus Assisi. Sekali lagi terima kasih, dan juga kepada semua petugas yang lain, terima kasih atas pelayanan Anda hari ini. Kita akhiri perayaan kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari, keluarga kita masing-masing, seluruh rencana kegiatan kita ke depan senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita diutus. Amin. Oh, rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku, ku telah sesat didapatkan, ku buta pun rahmat membuatku takwa, membuatku lega. Besar niat rahmat Tuhan di awal imanku.
perisaiku